Gini, kasus si Rasman itu sebenarnya jawabannya cukup satu halaman, satu lembar doang, yaitu terlepas dari benar tidaknya ada pelecehan terhadap Aspi, tapi kan dia tidak boleh langsung menuduhnya di Instagram sampai hampir 10 kali tanpa menempuh upaya hukum atau lapor polisi. Kesalahan Rasman itu adalah karena memang mungkin dia baru datang dari kampung, ya pengalaman juga minim, dia langsung memposting di Instagram hampir 10 kali yang memuat kata-kata yang sangat sadis terhadap Hotman, antara lain mengatakan bahwa saya berhubungan intim dengan semua Aspi, kemudian saya penjahat seks, saya kelainan seks. Itu dia umumkan di Instagram dia tanpa terlebih dahulu mengajukan prosedur hukum, upaya hukum, apakah itu laporan polisi atau gugatan perdata. Dia telah membuat vonis duluan dengan cara menuduh. Jadi yang dimaksud dengan perkara pencemaran nama baik itu adalah kalau kau mencemarkan nama baik orang tanpa didukung oleh prosedur hukum yang benar, pengacara tidak boleh begitu saja menuduh walaupun ada kliennya, tidak boleh mencemarkan nama baik orang langsung berkali-kali di Instagram menuduh sangat sadis padahal tidak ada upaya hukum, tidak pernah gugat. KPK aja kalau OTT selalu menyebutkan nama inisial, ini sudah langsung Hotman penjahat seks, Hotman itu kelainan seks, Hotman begini-begini. Itu kesalahan dia dan itu tidak akan bisa ditolong oleh siapapun karena dia mengakui semua Instagram tersebut. Hanya itu, dia mengakui semua Instagram tersebut. Jadi apa? Lu nggak bisa menuduh orang, memvonis orang, mencaci maki orang di Instagram padahal tidak ada upaya hukum terlebih dahulu, baik laporan polisi atau apapun. Itu kesalahan dia. Jadi pledoinya itu yang ratusan halaman itu nilainya nol besar, nggak ada artinya itu. Makanya dia harus belajar hukum dari Hotman. Dia baru dilantik tahun 2016. Saya sudah pulang dari Australia tahun 88. Saya udah puluhan tahun jadi pengacara. Saya 20 tahun sebagai pengacara internasional. Tahun 88 saya udah pengacara di kantor terbesar di Australia. Dia masih di kampung. Dia baru lulus, dia baru dilantik tahun 2016. Bayangkan, sedangkan aku tahun 88 sudah bekerja di kantor pengacara terbesar di Australia. Jadi dia salah orang, salah lawan. Okay? Oke, Bang, ini kan bisa dibilang dengan mengajukan beratus-ratus lembar, dengan mengajukan beratus lembar halaman. Ya, makanya saya bilang, semua pledoinya itu nggak ada artinya, cukup satu lembar, yaitu pengacara tidak boleh menuduh orang di Instagram dengan kata-kata sadis keji berulang-ulang, padahal dia tidak pernah menempuh upaya hukum terhadap orang yang dia fitnah. Itu. Jadi sekalipun benar itu ada pelecehan atau tidak, tapi karena belum ada prosedur hukum, maka dia tidak boleh mengumumkan di Instagram. Itulah esens dari undang-undang elektronik, pencemaran nama baik elektronik. Kau tidak boleh mencemarkan nama baik orang, menuduh, membuat vonis seolah-olah kamu adalah hakim sendiri, membuat tuduhan-tuduhan padahal tidak ada upaya hukum apapun. Itu. Dapat merubah juga nggak sih, Bang, nantinya keputusan hakim dari si pledoi tersebut, Bang? Kalau misalnya kalau saya jadi hakim cukup satu lembar itu. Cukup satu lembar. Anda mengakui bahwa benar tuduhan Anda di Instagram benar, Anda membuat kata-kata yang sangat keji terhadap Hotman, padahal Anda tidak pernah menempuh upaya hukum. Anda bukan hakim, Anda bukan polisi, Anda pengacara, kenapa Anda membuat tuduhan-tuduhan yang sangat keji, mengumumkannya, menyebarkannya ke publik, padahal belum ada prosedur hukum apapun. Cukup satu halaman. Jadi Rasman, siap-siap kamu masuk penjara. Ya, nanti sesudah keluar penjara, saya sarankan kamu pulang kampung, mengembala bebek di kampung, ya. Kayak itu aja. Kalau di Jakarta udah terlalu berat sainganmu seperti Kakang Hotman ini.
Oke, begini kan dari yang kita ketahui sebelumnya kan dari vonis jaksa aja menuntut Rasman selama 2 tahun dan denda pidana juga ya Bang ya. Mungkin menurut Abang apakah vonis tersebut nantinya akan dapat berubah Bang atau dia bisa naik jadi 4 tahun. Kan maksimum hukumannya kan 4 tahun. Menurut Undang-Undang ITE masih 27 ayat 3 maksimum 4 tahun. Tapi intinya begini, berapa tahun pun dia divonis sudah hancur karir dia. Pertama, dia tidak bisa lagi sidang karena surat basnya berita acara sumpah sudah dibekukan oleh pengadilan tinggi atas persetujuan Mahkamah Agung. Jadi udah nggak bisa sidang. Klien mana yang mau sama dia? Kedua, dia terdakwa, ya. Dan sebentar lagi ada kasus ketiga, kasus kedua yaitu di Mabes, yaitu laporan Ketua Pengadilan Jakarta Utara karena dia bilang kepada hakim di ruang pengadilan koruptor itu sudah naik sidik. Saya yakin dalam waktu dekat dia akan jadi tersangka di Mabes Polri atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi sudah hancur karir dia, ya sudah hancur karir dia. Klien mana lagi yang mau sama dia? Itu aja. Rasman sekali, makanya saya bilang berkali-kali pulang kampung lah kau mengembala bebek di kampung, ya. Oke? Kalau untuk menyaingi Hotman sudah terlalu jauh. Anda baru dilantik tahun 2016, saya sudah jadi pengacara di Australia tahun 88. Ya, 20 tahun sebelumnya. Ya. Oke, Bang, mungkin ini kan terkait dengan laporan yang di Mabes kemarin kan diketahui bahwa Firdaus sendiri setelah terkait dengan laporan yang di Mabes oleh pihak pengadilan negeri kemarin juga dari Firdaus sendiri juga memenuhi panggilan tersebut. Ya. Mungkin Abang melihat sendiri mungkin seperti apa sih Bang ini kan? Ya itu tunggu aja nanti. Itu kasusnya terang benderang kok. Kalau di luar negeri itu udah langsung masuk penjara hari yang sama. Cuma karena kita belum punya undang-undang contempt of court ya nggak diterapkan itu. Ya, dia Pak itu yakin saya dalam waktu dekat akan tersangka terutama si Rasman. Jadi bayangkan coba klien mana lagi yang mau sama dia? Pertanyaannya bagaimana dia bisa membiayai bininya gitu, ya? Oke? Oke Bang, dengan adanya kasus ini mungkin seperti apa sih pesan dari Abang sendiri Bang? Pesan dari saya Rasman, is over. Pertandingan sudah selesai, go home, pulang kampung kau, mengembala bebek di kampung. Sudah berjalan nih Bang. Dan jadi juga gini loh, perkara Rasman ini cukup 1 halaman bagi hakim untuk menolak dia punya pledoi. Ya, cukup 1 halaman. Karena apa? Yang dilakukan oleh Rasman itu adalah menjelek-jelekan orang, yaitu saya, memfitnah orang di Instagram dia berkali-kali, menuduh berkali-kali, padahal belum ada proses hukum. Dia tidak membuat laporan polisi, dia juga tidak gugat. Ya kan, itulah essence. Hakikat dari undang-undang ITE adalah kamu jangan memfitnah orang sembarangan. Jadi apakah benar atau tidak pelecehan seksual itu kan pengadilan yang menentukan. Ini dia tidak tempuh proses hukum, dia tidak lapor polisi, tapi langsung dia dengan gaya botaknya itu berkali-kali di Instagram mengatakan Hotman itu kelainan seks, Hotman itu penjahat seks, Hotman itu berhubungan intim dengan seluruh asprinya. Padahal tidak ada proses hukum. Itulah essence dari undang-undang ITE. Artinya kamu jangan memfitnah orang kalau belum ada proses pro justisia, proses hukum. Jadi hakim tidak akan pernah menilai apakah benar atau tidak pelecehan. Enggak. Dia sudah salah prosedur dari awal. Disitulah karena dia memang pengacara kelas pinggiran kota, datang dari Padang Sidempuan, mau bersaing dengan Hotman Paris. Dia tahun 2016 baru dilatih jadi advokat. Saya tahun 88 saya udah jadi pengacara di Australia, di Sydney. Beda banget kan? Gitu loh. Jadi memang makanya saya bilang berkali-kali kepada Rasman, pulang kampung lah kau mengembala bebek di kampungmu di Padang Sidempuan. Sudah rusak karirmu. Kau nggak bisa sidang, kau nggak bisa praktek. Surat berita acara sumpah sudah dibekukan oleh pengadilan tinggi atas restu dari Mahkamah Agung, nggak bisa sidang. Sekarang jadi terdakwa. Dan ada lagi satu kasus di Mabes sekarang sudah naik sidik, yaitu laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan dia karena dia menteriak-teriak hakim koruptor. Jadi bakal ada kasus satu lagi.
Yakin saya dalam waktu dekat dia akan tersangka lagi di mana? Di pengadilan di Mabes. Di Mabes. Jadi sekali lagi Rasman, udahlah. Hotman bukan sainganmu, ya. Dari segi kegantengan kau jauh beda, botakmu sama gantengku ini beda banget. Mobilmu bajakan yang bekas, mobil gue semua Lamborghini, ya. Aspirasi gue jauh lebih cantik, ya. Biniku cuma satu. Kalau kamu entah berapa binimu, Pak. Artinya Bang, pledoinya bakalan sia-sia mungkin pledoinya Bang. Bang Rasman juga bakal sia-sia mungkin. Abang prediksi bakal sia-sia pledoinya Bang Rasman. Udah pasti sia-sia lah. Okay. Hukum itu matematik, sudah ada aturannya. Siapa bilang hukum itu hafalan? Sudah ada aturannya. Kalau begini. Kalau kau menfitnah orang tanpa ada proses hukum, itulah esens dari undang-undang ITE. Jangan fitnah orang di Instagram, kau bilang dia penjahat seks, padahal laporan polisi aja nggak boleh gitu. Itulah undang-undang ITE. Makanya hakim tidak akan menilai apakah benar ada pelecehan atau tidak. Cukup dia katakan belum ada apa-apa, kau sudah menuduh, dan dia akui semua Instagramnya itu. Makanya dia harus belajar banyak, ya. Belajar banyak lah kau Rasman, pulang kampung lah kau, kasihan gua sama lu benar. Enakan kau mandi di sungai di kampungmu di Padang Sidempuan, mengembala bebek di sana. Terlalu berat kau melawan Hotman Paris, ya. Dan kau bukan saingan saya. Lihat nih. Nih, lalu Bang, pinjam gue berlian gue ini. Lalu Bang Firdaus Wibowo kemarin